Anda kembali di Ayu Sore bersama saya Diandra Mukti. Pemirsa, perayaan HUT ke-499 Kabupaten Serang, Banten diwarnai aksi demo puluhan mahasiswa. Aksi tersebut berakhir ricuh saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam pendopo Bupati Serang. Perayaan HUT ke-499 Kabupaten Serang, Banten diwarnai aksi demo puluhan mahasiswa. Aksi tersebut berakhir ricuh saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam pendopo Bupati Serang untuk menemui Bupati. Massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan pendopo Bupati Serang. Mahasiswa berhasil menjebol gerbang pendopo dan masuk ke dalam kantor di pendopo. Dalam aksi tersebut, petugas mengamankan salah satu mahasiswa yang diduga memprovokasi dalam aksi. Mahasiswa berharap pemerintah daerah Serang dapat lebih responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Serang, dan kami meminta terobosan baru dari pemerintah Kabupaten Serang, terusus Bupati baru Bu Zakia dan Pak Najib Hamas, agar kemudian ini bisa mengurai angka pengangguran yang tinggi di Kabupaten Serang. Terus kemudian kami juga menuntut agar segera memperbaiki fasilitas sekolah, infrastruktur sekolah yang hari ini banyak yang rusak di Kabupaten Serang, yang tidak layak untuk kegiatan belajar dan mengajar di Kabupaten Serang. Terus kemudian kami juga meminta agar Bupati ini tegas. Bupati jangan diem diri untuk menindak tambang-tambang yang ilegal hari ini Kabupaten Serang, karena ini merugikan masyarakat. Menurut perwakilan mahasiswa, di hari jadi yang ke-499 tahun, Kabupaten Serang masih memiliki beragam persoalan, diantaranya masalah infrastruktur jalan, pengangguran, penanganan sampah, kesejahteraan masyarakat, akses pendidikan, serta kurangnya pasokan listrik di lingkungan masyarakat Pulau Tunda. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, Ayus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 31 jenazah santri korban ambruknya musala Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo masih tersimpan di ruang pendingin Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim, menunggu proses identifikasi lanjutan oleh tim DVI Polda Jatim. Tim DVI bekerja keras untuk segera mengidentifikasi jenazah tersebut. 31 jenazah santri korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo masih tersimpan di ruang pendingin Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, menunggu proses identifikasi lanjutan oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Sebelumnya Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur menerima 62 kantong jenazah, sementara seluruh jenazah yang sudah teridentifikasi telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sampai sekarang, tadi malam kan sudah teridentifikasi totalnya 34 ya. 34 itu ada 2 body part. Jadi kantong jenazah yang sudah teridentifikasi berarti 36 ya. 36. Nah, sekarang masih kantong jenazah yang di Rumah Sakit Bayangkara ada 31. Dan insya Allah siang hari ini atau nanti sore kita lakukan rekonsiliasi, dan juga dari DNA Pusdokes kami minta nanti. Hingga saat ini, tim DVI Polda Jawa Timur telah berhasil mengidentifikasi 36 jenazah, termasuk 5 korban meninggal di hari pertama dan hari kedua pasca kejadian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan proses identifikasi korban, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hendry Aprila di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Selamat sore Hendry, sejauh ini bagaimana proses identifikasi di sana? Apakah sudah ada lagi jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI? Ya baik, sampai dengan sore hari ini kami memantau Diandra dan juga pemirsa bahwa proses identifikasi sendiri ini masih terus berlangsung, tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Yang kemudian informasi terakhir yang kami terima dari secara keseluruhan, yang juga kemarin kami sempat mendapat informasi bahwa sekiranya ada 171 korban yang berhasil dievakuasi, kemudian sudah berhasil dilakukan proses identifikasi. Secara total dari 171 korban yang sudah berhasil
berhasil dievakuasi dengan rincian 104 korban berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat, kemudian 67 korban meninggal dunia. Yang kemudian di RS Bayangkara berhasil ataupun telah menerima sebanyak 62 kantong jenazah yang kemudian sudah berhasil diidentifikasi sebanyak 36 kantong jenazah. Yang juga dalam hal ini sisanya ada 31 kantong jenazah lagi yang masih dalam proses identifikasi. Mengingat sejumlah proses identifikasi ini menggunakan sejumlah data ataupun pengumpulan data yang diantaranya menggunakan data post mortem dan juga post antemortem, yang kemudian dalam post antemortem ini sudah berhasil dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan ataupun diberikan dari pihak wali santri ataupun keluarga korban, yang kemudian dari post mortem sendiri ini juga dilakukan dalam melakukan pengambilan sampel baik itu gigi maupun pengambilan ataupun penyesuaian data menggunakan sidik jari. Dan tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, tentunya sejauh kami memantau saat ini memang belum ada perkembangan, namun informasi terakhir yang kami terima nantinya akan diumumkan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat berapa jumlah total hari ini yang berhasil diidentifikasi. Karena mengingat informasi terakhir yang kami terima, sekiranya ada 31 korban lagi masih dalam proses identifikasi ataupun penyocokan data. Dan tidak hanya itu, dan juga pemirsa, kami pun juga memantau bahwa dalam hal ini pihak dari keluarga korban masih ada beberapa yang berada di posko yang ada di sekitaran dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk menanti proses identifikasi, karena di pos yang berada di sekitaran Rumah Sakit Bayangkara ini sendiri diisi oleh keluarga inti dari pihak keluarga korban, yang kemudian ini dalam hal runtuhnya pondok pesantren ataupun musola di pondok pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo Jawa Timur. Kami terus memantau, Diandra, bagaimana proses identifikasi yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, karena kami pun juga belum melihat pergerakan yang cukup berarti dari pagi hari sampai dengan sore hari ini. Kita nanti bersama-sama apakah hari ini juga akan berhasil menyocokkan data dari sejumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi, yang secara total ada 31 korban lagi yang masih dalam proses identifikasi. Diandra. Terima kasih Hendri Aprila melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh atas peristiwa ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu, pemerintah menegaskan akan membentuk satuan tugas guna mengevaluasi dan mengaudit bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur turut menjadi perhatian pemerintah. Banyaknya korban yang tewas dan terluka hingga struktur bangunan yang tidak sesuai terhadap dokumen legalitas dan persetujuan teknis yang bisa membahayakan menjadi perhatian pemerintah. Langkah teknis dan evaluasi bangunan setelah proses evakuasi tuntas dilakukan oleh tim gabungan. Koordinasi dengan Menteri Agama dan Kementerian Dalam Negeri diperlukan untuk melakukan pembenahan ponpes di seluruh tanah air. Sementara Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan akan membentuk satuan tugas guna mengevaluasi dan mengaudit bangunan-bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Pemerintah memprioritaskan audit dimulai dari pondok pesantren yang berusia paling tua, yakni di atas 100 tahun. Karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi. Dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saya dengan Pak Menteri Agama, nanti juga dengan berbagai kementerian, akan terus melakukan kerja-kerja bersama mengatasi berbagai hal menyangkut penyelamatan pesantren-pesantren dengan usia yang sangat tua di atas 100 tahun dan bangunan-bangunan yang rawan. Kita akan prioritaskan pesantren-pesantren yang memang sangat rawan dan sangat tua usianya. Tragedi ambruknya Ponpes Al-Khozini seharusnya menjadi peringatan keras dan tidak menoleransi bangunan yang mengorbankan standar keselamatan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, wali santri menyebut proses hukum harus ditegakkan terkait ambruknya gedung musola Pondok Pesantren Al-Khozini. Keluarga mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan Polda Jawa Timur. Sementara itu, Polda Jawa Timur memastikan akan memproses secara hukum namun menunggu semua proses identifikasi jenazah selesai. Keluarga santri mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan Polda Jawa Timur terkait tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini yang menewaskan 67 santri. Wali santri menilai proses hukum harus ditegakkan meski keluarga tidak langsung mengambil jalur hukum dan menyerahkan kepada Polda Jawa Timur. Saya tekankan kalau ini ada pelanggaran hukum di situ, adalah kelalaian manusia, ya harus diproses siapapun itu, tidak memandang itu status sosial siapa, gitu. Hukum harus ditegakkan, gitu. Sementara Polda Jawa Timur memastikan akan memproses secara hukum, namun menunggu semua proses identifikasi jenazah selesai. Polda Jawa Timur, ya, sejauh ini kita ketahui telah memberikan pernyataan ya dari Bapak Kapolda sendiri bahwa proses hukum akan kami lakukan. Nah, tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan di awal proses, ya, baik upaya-upaya penyelidikan, kemudian nanti akan ditingkatkan ke penyidikan. Sejauh ini, ya, perlu saya sampaikan juga bahwa proses identifikasi dari tim DVI masih dilakukan. Ya. Untuk keluarga korban juga masih tentunya trauma, ya, mengalami duka. Ya, marilah kita bersama-sama berempati. Ya. Biarkan seluruh proses ini berakhir, ya, identifikasi keluarga juga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Percaya bahwa kami akan melakukan proses ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan secepatnya kami akan melakukan proses penegakan hukum. Ya. Sebelumnya, kepolisian di Reskrimum Polda Jawa Timur telah mengamankan beberapa barang bukti seperti sampel besi-besi yang digunakan untuk mengecor bangunan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemerintah akan membangun ulang gedung Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk pada Senin 29 September lalu. Pakar Teknik Sipil Struktur menyarankan agar pembangunan ulang Pondok Pesantren Al-Khozini menunggu rekomendasi hasil audit. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun ulang Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur pasca ambruk dan menelan puluhan korban jiwa. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan ulang untuk mengantisipasi terulangnya kejadian serupa. Sementara itu, pakar Teknik Sipil Struktur menyarankan agar pembangunan ulang Pondok Pesantren Al-Khozini menunggu rekomendasi hasil audit. Namun demikian, pihaknya belum merinci berapa anggaran yang disediakan untuk membangun ulang pondok pesantren tersebut. Kalau anggaran untuk revitalisasi Ponpes Al-Khozini gimana, Pak? Sudah ada. Kan, berapa itu, Pak? Detailnya kan, ini kan baru selesai semua ya. Sudah dibersihkan, tim dari Direktur Jenderal Proses Strategis akan masuk untuk ngecek mana yang, tapi perakiran saya kemarin saya ke sana itu bangunan yang warna hijau itu kayak masih lebih murah kan kalau dirobohkan, jadi bangun baru dari nol. Kita tambah sulam. Dari hasil audit nanti akan menentukan langkah selanjutnya. Hasil audit bisa merekomendasi hanya perlu diperkuat, diperlukan strengthening. Atau kalau hasil audit menyatakan itu harus dibongkar, harus kita rekomendasikan untuk dibongkar. Ini demi keselamatan kita semua. Musibah ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur terjadi pada Senin sore 29 September lalu. Sebanyak 67 santri meninggal dunia akibat ambruknya bangunan ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert diprediksi bakal menerapkan skema main 4-3-3 saat lawan Arab Saudi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di